Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan ketika kita berpuasa. Langsung aja ya. Dan antaranya pertama, kita memasuki waktu fajar atau waktu subuh dalam keadaan junub. Diriwayatkan dari hadis riwayat Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mereka berkata, Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Nah, jadi boleh ya tidak membatalkan puasa walau belum mandi gitu ya. Kemudian yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Artinya menyikat gigi gitu ya ketika berpuasa itu dibolehkan. Nah, tetapi jangan menggunakan pasta gigi gitu, karena kalau menggunakan pasta gigi itu akan mempengaruhi rasa gitu ya di mulut. Jadi itu dimakruhkan kalau menggunakan pasta gigi gitu ya, takutnya tertelan. Kalau tertelan nanti batal gitu ya. Itu dibolehkan ya. Kemudian menyikat gigi atau bersiwak juga itu disunahkan gitu ya sebelum berwudu. Sebelum berwudu itu termasuk sunnah gitu ya, menggosok gigi. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, artinya seandainya tidak memberatkan umatku ya, kata Nabi ya, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Gitu ya. Jadi ini termasuk sunnah gitu ya. Nah, kalau sedang berpuasa, nah dibolehkan gitu ya, tidak membatalkan wudu. Tapi jangan menggunakan pasta gigi ya, karena itu dapat mempengaruhi rasa di mulut juga, takutnya tertelan juga ya, nanti bisa batal. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan gitu ya. Nah, Nabi SAW bersabda, dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak ya, istinsyak itu adalah memasukkan air dalam hidung ketika wudhu, kecuali jika engkau berpuasa. Nah, jadi kalau berpuasa mah boleh, tapi sedikit saja gitu ya, jangan sampai masuk ke dalam ya, karena bisa menyebabkan batal kalau masuk ke dalam ya, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Keempat nih, mencium istri. Bagi yang sedang menikah ya, mencium istri selama aman dari keluarnya air mani gitu ya. Nah, jadi orang yang berpuasa dibolehkan gitu ya mencium istri selama tidak dikemaluan dan terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani gitu ya. Nah, terus yang kelima, bekam atau donor darah gitu ya, jika tidak membuat lemas. Jadi berbekam dibolehkan gitu ya, asal tidak membuat lemas, begitupun donor darah gitu ya. Tapi yang ada sebagian yang menyebut makruh gitu ya, karena bisa membuat lemas gitu ya. Jadi untuk berbekam dibolehkan asal tidak membuat lemas gitu ya. Anas bin Malik radhiyallahu anha ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Jadi dikhawatirkan dapat menyebabkan lemah. Jadi alangkah baiknya gitu ya untuk berbekam. Kalau mau berbekam itu ya setelah berbuka saja gitu ya, jangan saat berpuasa gitu ya. Nah, dari Imam Syafi'i juga ya,
menjelaskan dalam kitab mengatakan jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal, gitu ya. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi lebih baik hati-hati aja gitu ya, jangan berbekam ketika berpuasa gitu ya. Kan kita tidak tahu gitu ya, setelah berbekam jadi lemas gitu, karena bisa menyebabkan puasanya batal. Lanjut ya. Keenam yaitu mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan gitu ya. Jadi yang menyebabkan batal itu adalah yang tertelan gitu ya. Jadi pada episode pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan gitu ya. Jadi boleh gitu ya mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan, misalkan sedang masak gitu ya. Takut ini bumbunya kelebihan atau belum terasa, dibolehkan gitu ya, dibolehkan mencicipi gitu ya, cicipi tos pas ya buang gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ketujuh, memakai celak dan tetes mata. Nah, jadi bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Jadi walaupun kadang asa kerasa pahit kesini gitu ya, ke tenggorokan, tetap ya itu tidak membatalkan puasa, karena air yang dimasukkan bukan di lubang yang 5 ya, bukan di lubang mulut, hidung, telinga, kemudian kedua kemaluan gitu ya. Jadi jelas ya, menggunakan tetes mata atau memakai celak itu tidak membatalkan puasa ya, boleh gitu ya. Kemudian mandi dan menyiramkan air di kepala untuk menyegarkan badan. Nah, itu juga dibolehkan ya, karena tidak membatalkan puasa. Biar asa hareudang kieu guyur-guyur teu naon gitu ya, tidak membatalkan puasa. Asal jangan diminum airnya gitu ya. Kalau guyur-guyur minum sedikit, nah itu batal puasanya. Kalau menyiramkan air di kepala supaya dingin, supaya seger, nah itu tidak membatalkan puasa gitu ya, karena pori-pori ini tidak termasuk membatalkan puasa, kecuali kalau misalkan memasukkan infus gitu ya. Nah itu kan memasukkan nutrisi gitu ya, jelas. Nah itu membatalkan puasa. Kemudian menelan dahak nih. Kemarin kan sudah dibahas ya, kalau menelan air ludah gimana gitu ya kan. Kalau air ludah itu kan berasal dari dalam, jadi tidak menyebabkan batal. Nah termasuk dahak gitu ya. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena ia dianggap sama seperti air ludah ya, bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Jadi karena dahak itu asalnya dari dalam. Kemudian misalkan kita sedang memakai masker, sekarang lagi musim wabah ya, lagi ada wabah corona, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit ini di dunia ini. Misalkan kita sedang perjalanan dalam motor menggunakan masker, kemudian ada dahak gitu ya, kemudian kita telan, nah itu tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Nah selanjutnya ke-10 adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari. Misalkan seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit gitu ya, kecil sekali, serta sulit dihindari, dan juga seperti misalkan darah gitu ya pada gigi yang ikut bersama air ludah. Misalkan darahnya sedikit ya, setelah gosok gigi misalkan ada luka sedikit, ludah sedikit, nah itu tertelan, nah itu tidak apa-apa gitu. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah gitu ya, maka puasanya bisa menjadi batal gitu. Kalau sedikit gitu, lebih banyak air ludah gitu ya daripada sisa makanan atau darahnya tertelan, nah itu tidak menyebabkan puasanya batal karena sulit dihindari, seperti itu ya. Selanjutnya makan, minum, jima gitu ya, dalam keadaan lupa. Misalkan kita lagi nyuapin anak gitu ya, kemudian kita lupa gitu ya, makan aja gitu ya, makan, minum, kemudian ingat kita sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal karena lupa itu tidak membatalkan puasa ya. Itu rezeki minallah, rezeki dari Allah.
termasuk bersetubuh juga gitu kalau lupa, tapi asal tengtengan gitu ya. Tapi pasti kalau ada keterangannya berarti pasti ada gitu ya yang lupa. Kemudian yang ke-12 adalah muntah yang tidak disengaja gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah maka tidak harus mengganti puasanya, dan barang siapa yang sengaja muntah maka dia harus mengganti puasanya. Gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau muntah secara disengaja itu membatalkan puasa gitu ya. Kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Ya demikian ya, itu hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama ya semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.